Apa kabar Ajo? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat aja. ini berjumpa lagi nih. Iya, Tapi kali ini kita bahasan bukan lagi soal komunis ya. komunis ya, tapi lebih ke mengenal sosok Khatib Sulaiman. Sulaiman. Siapa Khatib Sulaiman? Ajo. Memang eh, di beberapa ruas jalan ya Hmm, di Sumatera Barat hmm, kita akan menemukan satu jalan yang nanti akan tertera nama Khatib Sulaiman. Saya sendiri juga waktu kecil juga sering melewati Jalan Khatib Sulaiman. Kalau kita dari Lubuk Buaya misalnya menuju ke Pasaraya, menuju Pasaraya ya Atau dengan sebaliknya ya. bus kota ya, Hmm, bus kota waktu itu akan lewat di Jalan Khatib Sulaiman. Tapi waktu itu saya mau nggak tahu siapa Khatib Sulaiman ini. hmm, Jadi setelah adanya proyek penulisan waktu itu yang diserahkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Padang hmm, yang merupakan yang inisiatornya itu berasal dari yang Meladi, saya baru tahu siapa sosok Khatib Sulaiman. Memang Khatib Sulaiman itu memang banyak dikisahkan, dinarasikan oleh para sejarawan ya. hmm, Mulai dari sejarawan yang berasal dari luar, termasuk juga yang ada di Sumatera Barat misalnya. Sejarawan yang dari luar itu yang sering mengisahkan Khatib Sulaiman dan juga sempat berkorespondensi ya hmm, dengan sahabat Khatib Sulaiman yang bernama Leon Salim. hmm. Itu adalah Audrey Kahin Audrey ya, Kahn. ya sejarawan yang berasal dari Cornell University Hmm, yang waktu itu memang mendalami ya mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di Sumatera Barat. Terakhir itu bukunya itu tentang dari pemberontakan ke integrasi. hmm, Nah, Audrey Kahin eh, memang sangat penasaran dengan sosok Khatib ini. Siapa Khatib Sulaiman ini? Dari yeah. beberapa arsip ya dan Hmm, manuskrip dan kemudian beberapa catatan dan surat kabar yang ia temukan hmm, sering memuat Khatib Sulaiman. hmm, Dan saya mendapatkan kisah-kisahnya Khatib Sulaiman juga berasal dari ada beberapa catatan dari Audrey Kahin, hmm, kemudian juga catatan juga dari sejarawan Sumatera Barat, ada Profesor Mestika Z misalnya, hmm. kemudian ada Profesor Besti Asnan ya, dan yang lainnya. Khatib memang Termasuk dari anaknya ya. ya termasuk juga dari anaknya yang Hmm, bernama Sudarman Khatib ya. hmm, Saya baru dapat informasi ya, menggali informasi tentang siapa dia sebenarnya. hmm, Jadi Khatib Sulaiman ini adalah putra Nagari Sumpu hmm, ya, Nagari Sumpu yang dulunya itu merupakan bagian dari Afdeling hmm. Tanah Datar. Iya, iya, iya. Kalau sekarang itu merupakan bagian dari Kecamatan Batipu Selatan, Mhm, Kabupaten Tanah Datar. Kalau nggak salah tuh jaraknya itu dari Kota Padang itu sekitar 40 kiloan, 40 hmm, km. Jadi ayahnya itu bernama Haji Sulaiman, mhm, sedangkan ibunya bernama Siti Rahmah. mhm, Kedua-duanya berasal dari suku. mhm, Kalau ibunya ini Siti Rahmah ini berasal dari suku Semage. mhm, Dan rumah gadangnya masih ada sampai sekarang, masih ada hmm. di Nagari Sumpu. Di Nagari Sumpu itu ya? Ya, Mhm, ayahnya ini Haji Sulaiman ini merupakan uh, seorang saudagar di mhm, Pasar Gadang. Jadi memang daerah Sumpu itu pada zaman kolonial itu memang penghasil hasil bumi lah, iya, penghasil rempah-rempah, dan Haji Sulaiman inilah yang membawa hasil bumi itu dari Sumpu menuju ke Pasar Gadang. hmm, Dulunya sebelum adanya kereta api ya, kereta api dengan mesin uap itu, waktu itu masih menggunakan pedati pedati ya? pedati yang ditarik oleh kerbau. Iya, Jadi melewati jalan setapak, nanti mereka para saudagar ini nanti akan mhm, pasarkan. Pasar Gadang. Hmm.
saudagar yang cukup terkenal pada masanya. Jadi memang orang-orang Sumpu itu sudah punya inisiatif ya. Di sekitar Pasagadang itu sampai sekarang bisa kita temukan ada surau Sumpu namanya. Di Pasagadang itu? Ya, di belakang itu ada surau Sumpu. Jadi surau ini memang tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, kemudian tempat mengaji ya. Kalau orang-orang dulu kan anak-anak dulu itu kan ilau 8 tahun kan nggak boleh lalu dia tidak boleh lagi tidur di apa namanya Di rumah. Jadi mereka harus tidur di surau gitu. Tapi juga surau ini juga berfungsi sebagai tempat menginapnya orang-orang yang berasal dari Sumpu ya, yang akan berniaga mungkin di sekitar Pasagadang. Nah, Khatib Sulaiman ini merupakan anak kelima dari 8 orang bersaudara. Jadi 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi dia ketika ibunya itu sudah hamil sekitar 9 bulan ya, sudah hampir mau mendekati melahirkan, baru dibawa ke Negari Sumpur. Jadi waktu itu sudah ada kereta api ya, ada kereta api. Jadi dibawalah dari Pasagadang. Waktu itu kan sudah ada stasiun ya di daerah Pulau Waiya itu. Dibawa menuju ke stasiun Sumpu. Di sana ada memang stasiun pemberhentiannya di Negari Sumpu. Setelah itu baru dibawa dengan bendi menuju ke Negari Sumpu. Sampai dia melahirkan di sana, dan memang pembentukan karakter memang banyak dipengaruhi oleh wilayah geografis dari Sumpu sendiri. Secara etnografis memang sangat berpengaruh terhadap kepribadian dari karakternya sekali. Iya, kepribadian karakter dari Khatib Sulaiman. Pada usia 6 tahun, Khatib kemudian baru dibawa ke Pasagadang oleh ibunya. Dan di Pasagadang inilah Khatib banyak berinteraksi. Yang namanya dunia pasar ya, karena waktu itu di kota Suapraja Padang itu ada beberapa pasar. Ada pasar Mudia, ada Pasagadang, ada pasar Batipuh, kemudian ada pasar Melintang ya. Kalau misalnya khusus untuk orang-orang Tionghoa itu ada pasar Tanah Kungsi. Nah, keberadaan dari Pasagadang ini memang sangat mempengaruhi dari karakter dari Khatib Sulaiman, karena memang suasana yang dinamis, kemudian didorong juga oleh keberadaan dari para saudagar ya, ini memang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap pembentukan karakternya dia. Nah, akhirnya Khatib Sulaiman pada usia 6 tahun ya, atau 7 tahun, dia sudah mulai memasuki bangku sekolah. Sekolah pertama yang dia lewati itu adalah Kuvernamen Benteng ya. Di Benteng? Iya, di Benteng. Kemudian beberapa tahun kemudian ia ingin melanjutkan pendidikannya ke Mulo. Yang sekarang itu menjadi SMP 1 Padang. Tapi karena ada satu syarat yang belum dipenuhinya oleh Khatib Sulaiman itu. Jadi kalau orang ingin masuk Mulo, dia harus ada latar belakang pendidikan HIS, Sekolah Hilance School. Sementara dia tidak. Dia tidak, dia hanya tamatan dari Kuvernamen. Akhirnya ditambahlah 2 tahun lagi dia sekolah di HIS ya. Waktu itu satu-satunya HIS yang ada di Padang itu adalah di Adabiah. Adabiah School ya. Itu tuh sudah ada HIS-nya. Yang dulu tuh bukan Adabiah yang sekarang yang ada di Jati, tapi yang ada sekarang tuh di Pasaraya. Itu kan ada tugunya ya, tugu HIS itu. Terus HIS Adabiah. Dan setelah ia tamat dari HIS ini, baru ia melanjutkan pendidikannya ke Mulo. Tapi karena waktu itu ayahnya Haji Sulaiman ini mengalami pailit ya, karena usahanya jatuh bangkrut. Sebenarnya sudah habis asa dari Khatib Sulaiman untuk melanjutkan studinya di Mulo. Tapi ada seorang saudagar yang lainnya yang cukup dekat dengan Haji Sulaiman, yang juga tokoh pergerakan, yang bernama Abdullah Basa Badaro. Dialah yang kemudian menyekolahkan
Khatib Sulaiman ini ke Mulu. Di Mulu. Abdullah Basabanaro ini adalah tokoh pergerakan. Dia yang berada di balik berdirinya syarikat usaha yang mendirikan Adabiyah. Oh. Dan dia juga merupakan tokoh di balik tersebarnya tulisan-tulisan dari Tan Malaka. Dia memang seorang Tan Malaka ya. Orang yang sangat dekat dengan pemikiran Tan Malaka, dan dia juga yang sering membiayai beberapa pers atau surat kabar yang dicetak pada masa itu, mulai dari pers yang dimiliki oleh Islam modernis sampai kepada pers yang dimiliki oleh orang-orang komunis. Abdullah Basabanaro inilah yang membiayai. Singkat cerita, bersekolahlah dia di sana, tapi nggak sampai 2 tahun Khatib Sulaiman mulai tertarik dengan biola. Oh, dengan biola ya. Iya. Ada seorang gurunya yang mengajarkan dia untuk bermain biola, dan ternyata memang karena dia memang jenius ya, hanya sebentar saja dia bisa menguasai permainan biola ini. Dan karena ia sudah telaten bermain biola ini, di beberapa bioskop dulu yang ada di Kota Padang ya, waktu itu kan belum ada sound sekarang ya. Kalau dulu kan musik kalau sekarang kan film sekarang kan sudah ada soundnya. Kalau dulu namanya film bisu lah. Nah, si Khatib Sulaiman inilah yang bertugas untuk memainkan sebagai violis ya, memainkan biola di tengah pertunjukan film itu. Ya, dari sanalah dia mendapatkan uang, sementara kan bapaknya sendiri kan sudah bangkrut untuk usahanya. Dia mendapatkan uang dari sana, dan di sanalah ia mendapatkan candu itu. Candu karena sudah mempunyai penghasilan sendiri ya. Sampai akhirnya juga karena dia juga seorang yang keras ya, tidak mau diatur. Sementara di Molo itu kan sudah ada aturan tuh, harus pakai seragam. Kalau seragam siswa zaman kolonial itu pakai pakai baju kerah pendek yang sekarang itu identik dengan baju koko lah. Kalau orang Betawi sekarang pakai ya. Kemudian pakai celana pantalon, kemudian pakai sepatu loka, dan kemudian juga memakai semacam jam yang pakai rantai itu yang letakkan di saku itu. Sementara dia nggak mau diatur seperti itu, karena memang dia tidak mau ikut dengan aturan-aturan Belanda itu. Tapi karena dia tetap keras ya dan sering melanggar, dan kemudian sering juga tidak masuk karena dia sering mengisi bermain biola untuk film-film bisu. Akhirnya ia dikeluarkan dari Mulu. Hanya sampai di kelas 2 Khatib Sulaiman ini bersekolah di Mulu. Kemudian pada tahun 1929 ya, 1929 dia mulai beranjak ke Padang Panjang. Barangkali ini ada inisiatif juga dari Abdullah Basabanaro, karena Abdullah Basabanaro juga mempunyai beberapa kolega dagang yang ada di Padang Panjang. Nah, ada hal yang menjadi satu catatan ya, beberapa catatan yang bisa kita ambil. Kenapa kok harus ke Padang Panjang ya beralih? Kenapa kok tidak ke Bukit Tinggi misalnya, atau misalnya ke Tanah Datar ya, yang menjadi pusat dari Afdeling misalnya? Kenapa kok harus ke Onder Afdeling ya? Onder Afdeling itu sama dengan ibu kota dari kabupaten. Kenapa kok harus ke Onder Afdeling Padang Panjang? Karena memang di Padang Panjang sendiri merupakan lokus dari perkembangan sekolah-sekolah pada masa itu. Karena kita ketahui pada masa awal abad ke-20 itu sudah hadir beberapa sekolah di sana. Ada Sumatera Tawali Padang Panjang misalnya, ya, ada Dinia School, ada Normal School ya. Nah, sekolah-sekolah ini yang mempunyai pengaruh kuat ya dalam pembentukan kota Padang Panjang sendiri. Termasuk juga nanti lahirnya beberapa tokoh pergerakan itu. Ada organisasi, kemudian juga ada surat kabar atau pers. Nah, juga di Padang Panjang juga tumbuh berkembang ideologi Islam modernis, kemudian juga ada komunis juga ya.
seperti yang pernah kita sampaikan di waktu yang lalu, ada pergerakan yang dipimpin oleh Haji Datuk Batuah misalnya melalui Sarekat Rakyat. Nah, Khatib Sulaiman pada tahun 1929 itu sudah menjadi guru di Holland Inland School Muhammadiyah HIS yang waktu itu berada di Pitalah. Pitalah ya. Walaupun nggak tamat mulu ya. Ya, walaupun nggak tamat mulu, tapi dia karena dia cerdas, kemudian juga dia menguasai beberapa bahasa ya, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Akhirnya dia diminta untuk menjadi guru di sana, di HIS itu. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1930 seorang penggerak dari kepanduan El Hilal ya. Kepanduan El Hilal ini adalah kepanduan, kalau kita sekarang menyebutnya sebagai pramuka ya. Yeah. Kepanduan yang dimiliki oleh Sumatera Tawalib dan Dunia School yang bernama Leon Salim itu sedang mencari seorang penerjemah dari buku-buku kepanduan atau pathfinders lah dalam bahasa Belandanya. Karena waktu itu memang buku-buku kepanduan itu banyak berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda. Dan Leon Salim waktu itu memang cukup kesulitan untuk menerjemahkan. Dia harus mencari seorang penerjemah yang benar-benar menguasai. Akhirnya dipilihlah Khatib. Itu pun karena ada rekomendasi dari ayah angkatnya yang bernama Abdullah Basabandaru tadi. Berkenalanlah mereka berdua, dan karena waktu itu memang El Hilal nggak punya uang ya untuk membayar Khatib, sementara Khatib kan sudah menjadi guru ya. Yeah. Mereka hanya bisa mengatakan ya kalau untuk makan kami bisa, kalau untuk menyediakan tempat penginapan kami bisa, tapi kalau untuk membayar Khatib kami nggak bisa gitu. Tapi kalau kami makan maka Khatib juga akan makan. Akhirnya juga dari pertemuan itu jadilah Khatib kemudian menginap ya di PMDS. PMDS itu adalah Persatuan Murid Dinia School yang sekarang itu berada di sekitar kawasan Dinia Putri sana, di Pasar Usang gitu. Dia di sana dan kemudian menjadi penerjemah. Nah, di dalam masa ia menjadi penerjemah itu memang Khatib ini dia seorang kutu buku. Beberapa buku yang disediakan di asrama itu sudah menjadi santapan dia. Baik buku itu. Nah, buku-buku itu mempengaruhi dia mungkin. Barangkali ya. Jadi buku-buku yang disediakan di sana termasuk buku-buku pergerakan, buku nasionalis, kemudian buku-buku sosialis ya. Ada juga beberapa buku komunis ya yang dimiliki. Itu sering dia baca, termasuk juga buku-buku beberapa buku agama. Itu sering dia baca, dan kemudian juga ada beberapa kegiatan yang juga sering dilakukannya itu kadang-kadang dia sering main bola sodok, bola biliar ya hari ini kita sebutnya, bola biliar. Dia kemudian main catur, tapi dia nggak pakai lawan, dia main sendiri gitu. Oh, main sendiri. Main sendiri dia. Nah, itu sering dilihat oleh Leon Salim gitu dari balik tirai. Dia sering melihat bahwa Khatib itu sering main bola sodok sendiri dan kemudian main catur sendiri juga. Nah, dan untuk menghilangkan kejenuhannya, Khatib juga tetap memainkan biola itu. Jadi memang rutinitas dia main bola itu juga tidak hilang gitu. Dia juga masih tetap mengisi beberapa film bisu ya yang ada di beberapa bioskop yang ada di Perang Panjang seperti jadi bioskop. Mungkin jiwa senimanya ada, maka perilakunya juga agak aneh ya. Iya. Main catur sendiri, main biliar sendiri. Tapi karena itu memang dari perilakunya itu dia beberapa kali menang gitu. Menang lomba itu. Jadi dia sering main ke Padang Panjang. Tiba-tiba pada suatu saat dia sudah membawa meja biliar. Dibawanya ke ke PMDS, dan Leon Salim kaget gitu. Kenapa kok dia tiba-tiba dapat? Ternyata dia menang gitu. Menang dari kejuaraan itu. Kemudian pada tahun 1931 El Hilal ini pecah ya, karena waktu itu Sumatera Tawalib sudah beralih lagi ke gerakan politik dan lahirlah waktu itu PERMI ya, Persatuan Muslimin Indonesia. Dan kemudian otomatis Dinia School nggak punya kepanduan. Dan atas inisiatif dari Khatib Sulaiman, Leon Salim, kemudian ada Emilus Kocek namanya, dan beberapa orang lainnya,
akhirnya dibentuklah sebuah kepanduan yang bernama Kepanduan Indonesia Muslim, ya, atau KIM singkatannya. Itu pada tahun 1931. Nah, penggunaan kata Indonesia dalam kepanduan itu baru barangkali ya, kalau menurut hasil riset yang saya lakukan itu baru pertama kali lah yang ada di Indonesia. Karena waktu itu hampir semuanya itu menggunakan kata-kata ya tidak ada yang menggunakan kata Indonesia. Misalnya Muhammadiyah punya kepanduan yang namanya Hizbul Wathan misalnya. Kemudian Sumatera Tawalib punya kepanduan yang namanya Ihlilal. Tidak ada satupun kepanduan yang menggunakan kata Indonesia. Tapi atas inisiatif dan pemikiran dari Khatib, dia mencoba untuk menggabungkan dua hal gitu. Ada versi nasionalis dan kemudian ada agamisnya. Maka dia mencoba mengawinkan keduanya. Maka ia namakan kepanduan itu Kepanduan Indonesia Muslim. Dan kepanduan ini unik sebenarnya. Ini kepanduan yang pertama kali ya itu mengikut sertakan perempuan di dalam Khatib yang menggerakkan ya? Iya, Khatib yang menggerakkan. Misalnya seperti El Hilal ini tuh banyak kan laki-laki gitu. Hizbul Wathan waktu itu dominan laki-laki, belum ada yang perempuan. Maka itulah yang dikenang oleh oleh Leon Salim, perempuan yang biasanya menjadi limpapeh rumah nang gadang ya. Kemudian berbaris-baris ya, mengikuti latihan baris-baris, kemudian juga berbaris-baris di jalan raya untuk mengikuti latihan dari Kepanduan Indonesia Muslim. Ya, itu yang menjadi sebuah catatan bagi sahabat dari Khatib Sulaiman ini, melihat bahwa di bawah Khatib Sulaiman lah ada terobosan untuk melepaskan idiom bahwa perempuan itu hanya boleh di rumah saja, nggak boleh sekolah misalnya, tidak boleh bergerak misalnya di jalan raya dan sebagainya. Dan kata Indonesia itu dipakai dalam sebuah kepanduan itu yang pertama ya? Itu di Indonesia bahkan sekalipun? Saya rasa untuk di Indonesia ya, karena beberapa catatan yang saya temukan ya dari buku-buku Pathfinders itu belum ada kata-kata Indonesia itu. Walaupun ada Sumpah Pemuda waktu itu Iya, Sumpah Pemuda itu kan tahun 1928 ya. Itu memang sudah ada kata Indonesia ya. Itu kan yang dipakai di lembaga baru ya. Tapi kalau dalam kepanduan, dalam sebuah kepanduan itu belum ada. Dan dan Khatib lah yang pertama kali itu yang mencoba menggabungkan yang nasionalis dan agamis tadi. Agamisnya tadi. Nah, kemudian juga pada tahun selanjutnya ya, setahun kemudian 1932 ketika PNI mulai pecah ya, karena Bung Karno waktu itu kan sudah dibuang ke Flores ya, karena pergerakan politiknya melalui PNI, maka terjadilah dualisme waktu itu di PNI sendiri. Nah, Hatta bersama Sultan Syahrir itu berinisiatif untuk mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia. Tapi dalam lembaran sejarah itu sering disebut sebagai PNI baru. Nah, ketika Hatta sebelum didaulat itu, ya tapi sudah ada gagasan untuk PNI baru itu, Khatib dan Leon Salim itu mendengar bahwa Hatta sudah ada di Fordokok, di Bukit Tinggi, dan kemudian mereka menjemputnya di sana, menyebut Hatta ke rumahnya, dan mengendarai bendi. Mereka kemudian menuju ke PMDS Padang Panjang. Dan di sana pada malam harinya Hatta mengenalkan bagaimana sebenarnya situasi politik ya di tanah air pada masa itu ya, pada tahun 1932 itu, dan kemudian bagaimana gagasannya untuk PNI baru. Akhirnya setelah menjelang subuh, Hatta ini pamit karena dia ingin akan berangkat ke Padang gitu. Dan ternyata rupanya pertemuan malam itu sudah dicium oleh seorang intel ya. Kalau zaman kolonial Belanda itu intel itu namanya PID ya. Mereka kemudian datang ke sana pada subuh itu, kemudian mengetuk pintu itu keras.
kedatangan mereka itu untuk mencari keberadaan dari Hatta. Tapi sebenarnya yang mereka cari itu bukan itu sebenarnya, tapi adalah majalah obor yang diterbitkan oleh Partai Republik Indonesia atau PARI ya, yang dibentuk oleh Tan Malaka waktu itu di luar negeri. Itu sebenarnya yang dicari oleh siapa ini? Oleh Intel PID ini. Akhirnya mereka masuk, dan waktu itu sempat Leon Salim juga cemas gitu. Jangan sampai nanti orang ini nanti ditemukan gitu. Akhirnya ternyata juga ditemukan tapi nggak sempat ditemukan oleh PID ini. Disimpan dia dalam sebuah tempat, dan akhirnya mereka selamat. Tapi kalau sempat dapat itu majalah obor itu, mereka bisa nanti dibuang ke Buvandigul. Karena yang penting ada bukti majalah obor itu ya. Karena mereka dianggap merusak tatanan yang sudah dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam istilah Belanda itu disebut dengan Trust and Order. Lalu apa yang dilakukan oleh Khatib setelah itu sampai akhirnya Khatib mendirikan PNI baru di PMDS Padang Panjang, dan di sanalah di dua sekolah inilah muncul organisasi pergerakan. Kalau di Sumatera Tawalib identik dengan PERMI, maka di PMDS atau di Dunia School itu berdiri PNI baru. Jadi setelah PNI baru ini berdiri, maka pelang nama dari PMDS diturunkan, kemudian dinaikkanlah pelang nama PNI baru pada tahun 1952 itu. Dan Khatib bertugas sebagai penasehat waktu itu, penasehat sekaligus perintis bersama Leon Salim, kemudian ada Yunus Kocek dan lain sebagainya. Di sini tidak hanya di Padang Panjang, sebenarnya ada juga berdiri di Bukit Tinggi, kemudian ada berdiri di Padang, kemudian ada di Tanah Datar, kemudian ada juga di Maninjau. Nah, dan yang yang menjadi pengurus sekaligus anggota dari PNI baru ya, yang ada di beberapa tempat tadi itu berasal dari Kepanduan Kim tadi itu. Di Kepanduan Kim itu memang sudah tersebar ya, hampir tersebar di seluruh Sumatera Barat. Pada tahun 33 ya, karena guncangan ekonomi ya, pada masa depresi ekonomi. Kalau zaman itu disebut sebagai zaman Malaysia ya, karena waktu itu ekonomi waktu itu sangat guncang ya, karena harga-harga melosot, dan akhirnya pemerintah kolonial Belanda itu membuat sebuah kebijakan ya untuk membatasi pergerakan pada masa itu. Jadi pergerakan dari PNI baru ini. Betul, masuk ke PNI baru ini. Jadi tokoh-tokoh yang dianggap membahayakan itu mereka akan ditangkap dan kemudian diasingkan. Dan asisten residen pernah dilakukan oleh pemerintah oleh PNI baru ini. Akhirnya dipanggillah Khatib Sulaiman menghadap asisten residen Padang Panjang, dan dia waktu itu disuruh memilih apakah ia ingin tetap bergerak atau ia akan dibuang ke Buvandigul. Akhirnya ia memilih, karena ia teringat ya, karena dengan pernikahan keduanya ia sudah dapat 2 orang anak ya, dengan perempuan subur tadi, Zubaidah tadi, dia sudah dapat 2 anak. Pertama Syahrir, yang kedua Nur Cahaya. Mengingat karena dia sudah punya anak itu, akhirnya ia berkomunikasi dengan Leon Salim, dan ia memilih mundur dari PNI baru. Ya. Tahun 34 Khatib kemudian kembali lagi berkonsentrasi menjadi guru. Dia diangkat sebagai direktur, kalau sekarang itu namanya kepala sekolah, direktur di HIS Muhammadiyah Padang Panjang. Kemudian pada tahun yang sama dia mendirikan sebuah sekolah juga ya, yang dia bernama Merapi Institute. Ya, sampai sekarang sekolahnya masih ada. Merapi masih ada ya? Ya, berada di belakang bioskop yang lama itu. Nah, di situ, pasar ya? Di pasar itu. Di Merapi Institute inilah itu berdiri berkat adanya bantuan dari seorang saudagar kaya juga
yang ada di Bukit Tinggi yang bernama Anwar Sultan Saidi, yang bos Bank Nasional ya. Kemudian dialah yang mensupport ya berdirinya lembaga ini. Ternyata lembaga pendidikan ini ternyata laris, ya disukai oleh masyarakat yang ada di Padang Panjang ya. Karena memang khatib waktu itu benar-benar ini selektif untuk mencari guru, dan kemudian dia sampai akhirnya khatib juga nantinya mencarikan kurikulum yang terbaik untuk Merapi Institute. Dan kemudian pada tahun yang sama Anwar Sultan Saidi ini meminta bantuan dari Khatib Sulaiman untuk menjalankan perusahaannya yang bernama PT Bumi Putra, dan kemudian juga Khatib juga diminta juga untuk sama-sama merintis ya sebuah perusahaan yang nama PT Inkorba, yang barangkali sampai tahun 1980-an PT Inkorba itu masih ada. Nah, itu bergerak di perdagangan semuanya itu ya? Di semuanya di perdagangan. Nah, tapi juga di masa dia merintis PT Bumi Putra, Khatib juga diminta untuk mendirikan beberapa koperasi. Misalnya koperasi kapur ya, itu didirikan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil ya yang bergerak untuk di bidang tambang kapur ya. Jadi jiwa saudagar masih ada dalam dirinya gitu di Padang Panjang. Kemudian ada juga koperasi untuk gambir ya. Itu berlangsung sampai kapan? Itu berlangsung sampai tahun 1939. Ya, 1939. Jadi pada masa itu juga pergerakan belum? Itu benar-benar nyaris lumpuh. Nyaris lumpuh. Jadi sampai tahun 39 itu dia tetap aktif di dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan lah. Karena dia menggerakkan koperasi tadi ya. Sampai tahun 39 itu, kemudian di awal 1942 dia mendengar bahwa kolonial Belanda ini ya, pemerintah kolonial Belanda itu sudah banyak terdesak karena Jepang waktu itu sudah membombardir ya melalui perang Asia Pasifik, dan kemudian sudah menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Dan jiwanya kembali bangkit. Ya, jiwanya kembali bangkit. Dan untuk itu kita rehat sejenak sebelum kita lanjutkan. Siap. Oke, kerabat. Sebelum kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Khatib Sulaiman setelah Jepang masuk, kita nantikan setelah jeda berikut ini.